Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan 2 chapter. Yang pertama itu, chapter 8 yaitu terkait innovation and new product development. Nah, langsung saja mungkin, eee, kelompok satu ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Afril Doriski, kemudian ada Karisma, ada Farina, kemudian Rika, saya sendiri, dan ada Rehwal Batara. Langsung saja. Jadi pada chapter 8 ini terdapat 4 outline. Yang pertama itu ada layers of the product concept. Kemudian yang kedua ada how marketers classify product. Yang ketiga new and improve the process of innovation, dan yang keempat new product development. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pada subbab pertama yaitu layers of the product concept. Ya, next. Nah, jika kita lihat di buku, produk itu diibaratkan seperti hadiah. Jadi ketika kita menerima hadiah, tentunya terbesit di pikiran kita ketika kita dikasih ini isinya apa sih? Dan kadang mungkin kita basa-basi nggak apa-apa lah bungkusnya, yang penting kan isinya. Nah sebetulnya tuh konsep hadiah itu seharusnya kita tidak hanya melihat isinya, tapi bagaimana dia membungkusnya. Kemudian sebenarnya hadiah ini uh, beneran hadiah atau sebenarnya itu hadiah dari orang lain yang dia hadiahkan ke kita. Nah sebetulnya harusnya idealnya mungkin ya kayak pertanyaan-pertanyaan itu muncul atau mungkin sebagian besar pada pemikiran orang-orang hal tersebut muncul. Nah produk ini tuh diibaratkan seperti hadiah. Jadi kita tidak hanya melihat apa sih produk itu, tapi bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana nanti manfaatnya, kemudian fungsinya juga itu seperti apa. Nah, kalau misalkan di buku didefinisikan, produk itu adalah segala sesuatu yang customer terima pada saat penukaran. Nah, untuk lebih jelasnya, produk itu bisa kita kategorikan menjadi 3 layer, yaitu ada core product atau inti dari produk itu sendiri, kemudian actual product, itu apa actual dari produk itu, kemudian augmented product, yaitu tambahan dari produk itu. Untuk lebih jelasnya bisa di next. Jadi the core product itu adalah consists of all the benefits the product will provide for consumer and or business customers. Jadi segala sesuatu yang memberikan segala manfaat yang diberikan oleh produk kepada consumer atau bisnis customer. Kemudian yang kedua, the actual product itu adalah bentuk fisik atau service yang diberikan sesuai dengan keinginan dari customer. Kemudian yang ketiga, the augmented product tambahan yaitu seperti supporting fitur terhadap actual product. Untuk lebih jelasnya lagi ya bisa dicontohkan di slide selanjutnya. Nah, seperti kategori tadi, produk itu ada 3, ada core product, ada actual product, dan augmented product. Nah, kita bisa lihat di 3 layer ungu di sini, di tengah. Core product itu sebagaimana definisinya adalah basic benefit dari suatu produk. Nah, kemudian jika kita lihat ke sebelah kanan, ini adalah salah satu contoh seperti apa sih core product itu. Di sini dicontohkan core product pada automobile, yaitu transportation, memberikan manfaat untuk transportasi. Kemudian automobile itu juga memberikan manfaat seperti carrying cargo, kemudian bisa juga excitement, mungkin ini untuk mobil-mobil mewah, kemudian juga bisa memberikan pencitraan gitu, image enhancement atas penggunaan mobile itu. Kemudian yang kedua, actual product. Nah, actual product ini bisa kita kategorikan seperti fitur, kemudian package, brand, quality, atau penampilan dari produk itu sendiri. Nah, sebagai contohnya itu ada di sebelah kanan, itu contohnya seperti size dari suatu mesin, kemudian mungkin warna, mungkin tadi kita contohkannya itu suatu mobil ya, mungkin warna dari mobil itu seperti apa, kemudian interior desainnya seperti apa. Jadi memang benar-benar physically yang ditampilkan dalam suatu produk itu apa disebut dengan actual product. Yang ketiga itu ada augmented product. Nah, itu suatu actual product juga tapi bentuknya fitur tambahan gitu, fitur tambahan untuk actual product itu sendiri. Nah, contohnya di sini atau bisa dikategorikan augmented product itu seperti warranty. Jika dalam mobil itu dicontohkan misalkan ada jaminan 4 tahun, kemudian untuk 50.000 mil mungkin baru bisa diservis, kemudian ada dealer parts juga.
termasuk juga installment, delivery, kredit, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin selanjutnya subbab kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Rika. Di sini saya akan menjelaskan tentang how marketers classify product. Di sini jadi marketers itu bagi klasifikasi produk berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu oleh konsumen untuk penggunaan pribadi dan untuk penggunaan organisasi atau bisnis. Di samping itu, sebelum dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya, ada juga pembagian berdasarkan how long the product lasts. Maksudnya ketahanan suatu produk, ada yang durable, ada yang non-durable, di mana durable itu yang tahan lama, berupa barang berwujud yang pemakaian umur ekonomisnya tuh bisa lebih dari 1 tahun, dan contohnya tuh kayak lemari es, mesin cuci, itu kayak yang mesin elektronik gitu. Terus ada yang non-durable, yaitu yang barang nggak tahan lama, yang bisa dikonsumsi satu atau beberapa kali pakai, dan biasanya umur ekonomisnya kurang dari setahun. Next. Di sini klasifikasi produk berdasarkan tujuan penggunaan konsumen, dan setelah kita bagi menjadi konsumen dan bisnis, di konsumen ini marketers juga membagi lagi menjadi bagaimana cara konsumen atau di mana konsumen untuk dapatkan produknya gitu, dibagi lagi berdasarkan itu. Yang pertama ada convenience product. Di convenience product ini barang umumnya tuh ada frekuensi pembeliannya tinggi, ada minimum of time and effort and widely available. Jadi di barang-barang convenient ini banyak kita temui dan dibagi lagi menjadi beberapa subtipe seperti staple products. Itu staple products tuh produk ini yang biasa dipakai secara rutin kayak sabun, pasta gigi. Terus ada impulse products, itu yang dibeli tanpa ada perencanaan, seperti barang-barang yang dipajang di end aisle yang kita tahu di dekat kasir itu, yang biasa diperhatikan oleh pembeli saat nunggu bayar gitu, kayak pembelian secara nggak terencana. Contohnya kayak ya ada yang biasanya kan kita temui ada permen, ada coklat di situ dipajang. Terus ada emergency products, di mana emergency products ini yang harus segera dibeli karena sangat dibutuhkan saat itu juga. Bisa dan ini tuh nggak mempertimbangkan harga atau kualitas produk dalam penentuan, ya misal tiba-tiba hujan gitu kan, butuh jas hujan gitu, tiba-tiba beli aja tanpa mikir pertimbangan panjang gitu. Kalau untuk yang kedua ada shopping products. Di sini konsumen butuh beberapa waktu dan tenaga untuk gather information gitu dari beberapa opsi alternatif produk. Dan di sini konsumen tuh gather information terkait kriteria ya kayak harga, kualitas, sama model barangnya gitu. Biasanya cenderung bandingin alternatif sebelum bikin keputusan. Dan di sini tuh iklan yang di strategi marketing oleh marketers tuh penting banget di sini berperan. Contohnya shopping goods ini yaitu alat elektronik, rumah tangga gitu, atau furniture gitu. Terus yang ketiga ada specialty products. Di sini tuh barang yang punya karakteristik sama ada merek tertentu gitu yang unik gitu. Dan di sini ada kaitannya sama loyalitas brand dari konsumen. Biasanya konsumen nggak mempertimbangkan harganya gitu, lebih ke merek sama model yang spesifik. Biasanya ini pada produk-produk mewah, bisa pakaian yang dari perancang terkenal atau mobil yang sport gitu. Terus ada yang keempat, unsold product. Ini barang-barang yang belum dikenal atau belum diketahui oleh konsumen. Biasanya barangnya hasil pengembangan produk baru, dan ada juga barang yang sudah diketahui konsumen, tapi konsumen belum terfikirkan gitu untuk beli saat ini. Contohnya kayak asuransi jiwa,
atau batu nisan gitu kan belum terfikirkan untuk beli saat ini. Next. Dan ini klasifikasi produk B2B, di mana ini klasifikasinya berdasarkan gimana organisasi menggunakan gitu. Yang pertama ada equipment. Di equipment ini peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Biasanya bisa contohnya tuh kayak komputer, mesin fotokopi gitu. Jadi ini lebih portable, murah, sama biasanya nggak tahan lama gitu. Terus yang kedua ada maintenance, repairing, and operating (MRO). Di sini tuh konsumsinya relatif cepat. Kalau item perawatan tuh kayak bola lampu gitu. Kalau ya item perbaikan tuh kayak perkakas, mur baut gitu. Kalau untuk persediaan operasi kayak kertas, tuner yang digunakan untuk pekerjaan. Di sini tuh biayanya rendah, terus biasanya lebih memanfaatkan e-commerce atau pemasaran katalog itu sebagai metode pemasaran untuk ke bisnis lainnya. Kalau equipment yang tadi lebih ke penjualan pribadi atau selling dari marketersnya. Terus yang ketiga ada raw materials. Raw materials ini bahan baku yang digunakan untuk pembuatan barang olahan setengah jadi atau bahan yang jadi. Banyak ya, banyak contohnya. Kalau misal di perusahaan furniture gitu, barang raw materials-nya mungkin seperti kayu. Terus yang keempat itu ada proses materials dan special services. Proses materials ini bahan olahan yang diproduksi perusahaan dari segi aslinya. Kayaknya kayu yang tadi, kayu yang raw materials tadi diolah, kemudian dijual gitu, untuk diolah setengah jadi, kemudian dijual untuk entah kepentingan pembangunan rumah atau bisnis lain gitu. Terus ada specialist services, ini layanan pendukung yang dibutuhkan perusahaan, kayak misal kalau misal perusahaan panel baja gitu, untuk ngecat logamnya itu pakai mesin dari luar gitu, jasa dari luar. Kemudian ada yang kelima, komponen parts, itu bahan manufaktur. Jadi barang jadi yang dibeli oleh organisasi yang kayak buat nanti dirakit kembali gitu, jadi barang jadi. Kayak misal kalau perusahaan mobil, dia beli ban jadi dari bisnis yang lain gitu. Seperti itu, untuk diproduksi, digabung sama spare part yang lain. Terus jadi sebenarnya kalau untuk klasifikasi barang itu tergantung masing-masing konsumennya untuk menentukan jenis ini masuk yang mana, karena kadang ada konsumen yang menganggap suatu produk itu shopping goods, tapi ada juga yang lainnya menganggap itu sebagai specialty goods. Misal kayak laptop, ada yang dia mempertimbangkan keputusan pembeliannya dengan bandingin dari toko satu sama toko lain, itu jadi shopping goods kan. Sementara ada juga yang lebih preferensi ke brand tertentu, nah itu dia anggapnya itu sebagai specialty goods. Ada juga yang dan satu barang misal laptop ini bisa masuk juga ke consumer classification atau business classification, karena kan bisa masuk ke shopping produk atau specialty product yang tadi, dan ke bisnis tuh bisa masuk ke dari segi komponen equipment-nya gitu. Sekian dari saya, dapat dilanjut oleh Sydney. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang the process of innovation, atau kita lebih ke arah produk-produk dari inovasi.
Nah, dari perspektif legal, itu Federal Trade Commission itu menyatakan bahwa suatu produk bisa dikatakan sebagai produk baru atau produk inovasi ketika secara keseluruhan produk itu memang baru atau terdapat modifikasi yang signifikan untuk bisa dikatakan sebagai produk baru. Dan produk baru itu bisa dikatakan baru selama 6 bulan. Itu dari perspektif legal. Nah, kalau dari sisi marketingnya, produk baru atau product innovation ini adalah sebuah produk yang menurut persepsi konsumen itu adalah benar-benar baru dan berbeda dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Konsep dasar untuk menghasilkan innovation ini adalah creativity. Creativity sendiri mendeskripsikan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai. Jadi outcome dari kreativitas ini bentuknya bisa macam-macam. Umumnya itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita raba, dan kita rasakan. Inovasi ini ada yang sifatnya minor, ada juga yang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah sekarang ini orang-orang sering menggunakan smartwatch atau smart wristband untuk memonitor kesehatan dan olahraga kita sehari-hari. Nah, kemudian ada juga Airbnb yang memudahkan orang untuk menyewa atau menyewakan tempat tinggalnya untuk menginap. Kemudian ini ada contoh lain yaitu aplikasi Triplingo, yaitu aplikasi translator untuk membantu para traveler. Kemudian inovasi itu dibedakan berdasarkan tingkat baru atau the degree of newness-nya yang akan membantu menentukan seberapa cepat sih target pasar untuk mengadopsi produk-produk hasil inovasi tersebut. Ada 3 tipe innovation, yaitu yang pertama adalah continuous innovation. Continuous innovation ini adalah modifikasi terhadap produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Sehingga konsumen itu tidak perlu lagi belajar menggunakan produk tersebut, karena memang sebelumnya pada dasarnya produknya itu udah ada. Misalnya, Samsung mengeluarkan TV dengan model yang lebih tipis dan dengan HD viewing. Nah, di sini ada istilah knock off. Knock off ini adalah sebuah produk baru di mana mereka itu mengcopy dengan melakukan sedikit sekali modifikasi atas desain produk yang asli. Biasanya ini terjadi di produk-produk misalnya seperti pakaian ataupun perhiasan. Kemudian yang kedua itu ada dynamically continuous. Jadi di sini adalah modifikasi pada produk yang sudah ada sebelumnya dengan konsumen itu membutuhkan sedikit pembelajaran atau perilaku perubahan. Contohnya itu adalah perkembangan dari audio equipment. Jadi zaman dulu kita kalau mau mendengarkan musik kan menggunakan record player, kemudian berkembang menggunakan tape player, terus kaset, terus compact disc, portable player, terus gimana merebak iPod dan MP3, dan sekarang kita sudah sangat mudah menggunakan smartphone kita untuk bisa streaming musik, bisa melalui Spotify, kemudian YouTube Music, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah discontinuous innovation. Discontinuous innovation ini adalah menciptakan produk yang benar-benar baru dan memberikan perubahan yang sangat besar bagi kehidupan. Contohnya, itu zaman dulu itu penemuan pesawat, kemudian TV, terus ada mobil, dan termasuk contoh lain yaitu personal komputer yang dikembangkan paralel dengan adanya internet sekarang. Jadi dengan internet dan komputer yang dikembangkan secara bersamaan itu mengubah kehidupan kita sehari-hari, misalnya cara bekerja kita. Yang dulu harus ke kantor, sekarang bisa bekerja di rumah, kemudian bisa di mana saja. Kemudian cara belanja kita juga sekarang serba online. Nah, di sini salah satu tipe dari
discontinuous innovation ini ada convergence. Convergence itu adalah sistem baru yang menggabungkan dua atau lebih teknologi yang ketika digabungkan itu memberikan lebih banyak manfaat daripada ketika mereka digunakan sendiri-sendiri. Contohnya ya tadi seperti komputer dan internet. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfredo. Oke, terima kasih Jenny. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian keempat yaitu tentang new product development. Nah, jadi sebelum masuk ke produk baru atau new product development ada beberapa tahap yang bisa dilakukan perusahaan untuk menciptakan suatu produk. Next. Nah, yang bisa dilakukan oleh perusahaan pertama yang pasti dia harus melakukan research and development, di mana R&D ini merupakan suatu proses yang panjang, proses sistematis untuk menemukan suatu inovasi. Nah, setelah ditemukan suatu setelah ditemukan suatu inovasi tersebut, baru produk itu akan dikembangkan lebih jauh lagi berdasarkan 7 tahap atau yang disini dengan new product development. Jadi new product development sini terdapat 7 tahap, di mana tahap pertama itu adalah idea generation, lalu tahap kedua itu product concept development and screening, tahap 3 yaitu marketing strategy and development, keempat itu business analysis, kelima technical development, keenam test marketing, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam menemukan atau membuat suatu produk baru terdapat 7 tahap, yaitu tahap idea generation, product concept, marketing strategy and development, business analysis, technical development, market test, dan komersialisasi. Next. Nah, untuk yang fase pertama atau tahap pertama adalah yang bisa dilakukan perusahaan adalah pertama yaitu melakukan idea generation atau ideation. Idea generation atau ideation merupakan suatu tahap pengembangan produk di mana pihak penjual atau perusahaan itu menggunakan berbagai sumber. Nah, berbagai sumber di sini itu bisa dari customer, bisa dari bagian penjualan, atau siapapun yang berhubungan langsung atau kontak langsung dengan pihak konsumen. Di mana dari sumber-sumber tersebut akan diharapkan akan ditemukan ide produk baru yang nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan atau penjual itu sendiri. Dalam tahap 1 ini dikenal juga istilah value proposition yang merupakan proses yang dapat memberikan keuntungan baik bagi penjual atau perusahaan maupun bagi konsumen itu sendiri. Di mana value proposition ini juga merupakan kolaborasi membuat suatu produk atau ide baru antara customer dengan stakeholder, seperti itu. Nah, tahap kedua atau fase kedua yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan product concept development and screening. Nah, pada tahap kedua ini merupakan tahap pengembangan produk di mana penjual atau perusahaan menguji ide produk untuk menentukan atau mengetahui keberhasilan teknis dan keberhasilan komersial. Nah, apa sih keberhasilan teknis dan keberhasilan komersial? Jadi keberhasilan teknis adalah keberhasilan dari sudut apakah produk itu layak dikembangkan atau tidak. Simpelnya keberhasilan teknis ini terkait mungkin nggak sih produk itu dibuat atau bisa nggak sih produk itu dibuat, seperti itu. Sedangkan untuk keberhasilan komersial adalah keberhasilan dari sudut pandang konsumen mungkin ya. Jadi keberhasilan komersial itu adalah lebih pada keberhasilan apakah suatu produk itu dapat memenuhi permintaan konsumen setelah dibuat, seperti itu. Next. Pada tahap ketiga akan ditentukan marketing strategi development atau mengembangkan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk kepada pasar. Jadi di sini perusahaan atau penjual itu akan menentukan kira-kira strategi apa yang cocok dilakukan terhadap produk baru ini untuk
pengenalan untuk penetrasi ke pasar. Seperti itu. Selanjutnya, di tahap 4 akan dilakukan bisnis analisis atau tahap di mana penjual atau perusahaan itu melakukan assessment atau penilaian terhadap kelangsungan hidup produk. Jadi maksudnya adalah apakah produk ini itu ada, apakah maksudnya produk ini itu dibuat, apakah bisa berlangsung lama atau hanya lebih ke sustainable mungkin ya, lebih ke apakah bisa bertahan lama atau hanya sebentar. Jadi di analisis terkait kelangsungan hidup produknya seperti itu. Selanjutnya tahap 5 atau fase kelima yaitu terkait technical development, yaitu merupakan tahap di mana perusahaan itu melakukan penyempurnaan produk. Nah, di sini dikenal bukan kegiatan sih, dikenal suatu kegiatan sih, suatu ide atau cara di mana perusahaan itu bisa membuat suatu prototipe. Jadi pada tahap technical development itu biasanya dibuat suatu prototipe, atau prototipe ini adalah suatu produk versi atau produk percobaan untuk dilempar ke pasar. Jadi dari hasil prototipe ini akan ada masukan atau akan ada akan ada tanggapan lah dari konsumen terkait apa sih kekurangan dari produk-produk yang baru, atau kira-kira apa sih yang perlu diimprove dari produk-produk yang baru, seperti itu. Atau dalam tahap 5 atau fase 5 ini juga bisa dilakukan paten biasanya. Paten ini adalah suatu mekanisme hukum untuk mencegah kompetitor memproduksi atau menjual produk kita. Jadi itu beberapa yang bisa dilakukan pada tahap 5 atau fase 5. Selanjutnya untuk yang tahap ke-6 dan 7 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ridwan. Ya, terima kasih Alvido. Kita lanjut. Fase ke-6 adalah fase market test. Testing a complete marketing plan in a small geographic area that is similar to a larger market to the firm hopes to enter. Jadi pada fase ini suatu perusahaan akan melakukan testing atau uji coba, biasanya dalam bentuk skala kecil di suatu daerah tertentu, untuk mengetahui kemampuan target pasar dari produk tersebut. Contohnya pada market test pernah dilakukan oleh Pepsi yang merambah ke bisnis restoran, di mana mereka membuka cola house di Lower Manhattan. Tujuannya adalah untuk memperbesar nama mereka di daerah itu dan sekaligus mencoba menjadi tempat untuk mencoba produk-produk baru. Lalu fase ke-7 atau fase terakhir ada commercialization, the final step in the product development process in which new products is launched into the market. Ini adalah fase di mana produk tersebut telah siap atau telah selesai dikembangkan dan siap untuk dipasarkan. Di dalam commercialization ini dengan adanya perkembangan internet sekarang terbentuklah istilah crowdfunding, di mana platform online dapat menyediakan pengumpulan dana untuk development dari company startup untuk produk barunya. Selanjutnya kami akan menjelaskan chapter 9 yaitu product 2, yaitu terkait product strategy, branding, and product management. Nah, pada chapter 9 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama ada terkait product planning, develop product objectives and product strategy, kemudian marketing throughout the product life cycle, branding and packaging, dan yang terakhir organize for effective product management.
Di sini saya akan menjelaskan poin 1, yaitu product planning, develop product, objective, and product strategy. Nah, sebelum masuk kepada product planning, sebetulnya kaitannya apa sih dengan marketing planning yang sedang kita pelajari. Nah, jadi jika saya baca di buku, product planning ini memiliki peran yang besar pada marketing strategi planning. Kenapa? Mungkin kita sudah tahu terkait marketing mix ya, 4P, 4P strategi, di mana diantaranya ada promotion, place, price, and product. Nah, berdasarkan yang saya baca, ternyata produk, tidak semua elemen itu dapat menyelesaikan masalah yang fundamental terkait produk jangka panjang. Sehingga berbeda dengan product planning. Jadi product planning ini karena kita menyusun strategi dari berbagai aspek terkait produk ini dinilai memiliki peran yang besar dalam marketing planning, sehingga seorang marketer perlu mengetahui bagaimana strategi produk ini bisa kita susun. Nah, pada product planning ini kita akan mengenal istilah dengan product management. Apa sih product management? Product management itu sendiri adalah pendekatan sistematis dan biasanya berbasis tim untuk mengkoordinasikan semua aspek pengembangan dan pelaksanaan strategi produk. Nah, product management ini sendiri akan menjadi referensi atau menjadi acuan dalam pelaksanaan product planning. Nah, kemudian dalam pelaksanaan product planning ini, seorang marketers itu bisa fokus pada ke arah mana sih sebetulnya. Jadi, pada product planning ini, marketers akan membuat decision terkait product benefit, kemudian features, styling, branding, labeling, and packaging. Sebelum masuk jauh terkait produk objektif, mungkin tadi teman-teman juga sudah menyimak pada chapter 8 itu kita sudah belajar bagaimana seorang marketers itu memahami tentang suatu produk, mulai dari layer produknya, apakah core produk itu seperti apa, actual produk itu seperti apa, kemudian juga bagaimana sih mendevelop dan mengintroduce new product itu pada pasar. Nah, itu juga sudah dijelaskan di chapter 8. Nah, pada chapter 9 ini kita akan lebih fokus bagaimana sih companies itu memanage produk dan step-nya seperti apa untuk membuat suatu product planning. Nah, produk objektif itu bisa dikatakan efektif ketika tujuan yang terkait dengan produk itu bisa diukur, harus dapat diukur, kemudian clear, jelas, tidak ambigu, layak, dan juga menunjukkan kerangka waktu tertentu. Nah, mungkin juga teman-teman sudah mempelajari hal ini, baik itu di market strategy, market planning, ataupun mungkin di strategi planning ya, sudah mempelajari seperti apa sih objektif itu bisa dikatakan efektif atau dapat diukur ya. Selanjutnya, nah, dalam menyusun produk objektif and strategi ini terdapat step yang dinilai dapat membuat suatu objektif itu efektif. Yang pertama itu, step pertama yaitu develop produk objektif, di mana kita menentukan objektif untuk individual produk maupun product lines atau produk yang di-mix. Kemudian kita menentukan juga desain produk strategi, setelah itu make tactical product decisions, dan yang terakhir organize for product management. Nah, pada chapter ini kita akan menjelaskan secara umum poin-poin tersebut. Saya akan menjelaskan lebih dulu terkait dengan develop produk objektif. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan, develop produk objektif itu dibagi dua, yaitu objective and strategy for individual product dan juga untuk multiple product atau produk yang dikategorikan menjadi produk lini atau produk mix. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu tentang strategi individual product. Jadi secara umum ada 3 cara atau 3 strategi dalam penentuan individual product ini. Yang pertama, produk strategi itu sering
difokuskan pada single new product. Jadi fokus pada satu produk dan mengenalkan produk yang baru. Kemudian yang kedua, setelah suatu perusahaan itu memiliki pengalaman yang dinilai sukses, penjualannya atas produk itu di ranah lokal atau regional, dia akan memutuskan untuk introduce to nasional. Mungkin yang saya bisa contohkan, contohnya itu keripik Maici ya, dulu mungkin lokal ya, hanya ada di Bandung gitu ya, keripik Maici dengan berbagai varian rasa, dan karena sudah cukup terkenal dan cukup digemari juga oleh warga Bandung, akhirnya Maici ini diperkenalkan di berbagai daerah melalui minimarket. Mungkin itu bisa dikatakan go nasional ya. Kemudian yang ketiga itu ketika suatu produk itu sudah mature, maka perusahaan akan fokus untuk mendevelop new varian atas produk tersebut. Kalau dicontohkan di buku itu contohnya ada Lay's Potatoes, jadi itu memang produk yang sudah produk tradisional dan memang sudah cukup mature, sudah memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga perusahaan fokus untuk memberikan varian baru ya, untuk menjaga keberlangsungan pasar tersebut. Selanjutnya itu objective and strategies for multiple product. Nah, di sini tuh sebetulnya kita lihat dulu mungkin ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu terbagi dua strategi, yaitu produk line extension dan product mix. Nah, product line extension ini kita mengenal tiga istilah di sebelah kiri. Yang pertama itu product line atau lini produk ya. Lini produk ini jika kita lihat di buku itu diartikan sebagai total produk yang ditawarkan perusahaan untuk memuaskan sekelompok pelanggan sasaran. Nah, setelah saya coba cari tahu lebih dalam, produk lini ini adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang memiliki fungsi serupa yang dipasarkan melalui segmen pasar yang sama dan kisaran harga tertentu. Nah, mungkin contohnya itu pada Indofood ya. Indofood itu menjual salah satu produk lini yaitu berupa mie instan, di mana mie instan itu sendiri tidak hanya mengeluarkan satu produk atau satu merek mie instan yang diluncurkan Indofood itu, contohnya ada mie instan Sarimi, kemudian Super Mie, Indomie, dan lain-lainnya. Kemudian ada istilah kedua yaitu product line length, yaitu ditentukan oleh jumlah item terpisah dalam kategori yang sama. Nah, misalkan tadi kita ambil contoh lini produk yang ada di Indofood yaitu mie instan. Nah, produk line length itu dinilai seberapa banyak item yang ada di dalam lini itu. Misalkan tadi ada 3, ada Indomie, Sarimi, Super Mie. Nah, itu merupakan produk line length-nya. Kemudian ada SKU atau Stock Keeping Unit, yaitu unique identifier, jadi kode unik lah atas setiap item tadi. Misalnya tadi kalau di Indofood itu mungkin kode uniknya dari merek ya, mereknya kan mereka sudah punya merek sendiri seperti Super Mie, Indomie, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat lagi ke sebelah kanan, pada produk line extension ini ada 3 strategi lagi. Yang pertama ada stretching, yaitu untuk memperluas lini produk, yaitu adding new items to line. Itu ada 3 strategi, ada upward, ada downward, ada two-way. Nah, upward ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang telah memiliki produk yang mungkin menengah ke bawah ya. Mungkin ketika produk ini ingin dikembangkan, bisa dilakukan upward, yaitu dengan mengeluarkan produk yang harganya lebih tinggi dan memiliki kualitas yang lebih tinggi pula. Kemudian yang kedua itu downward, nah itu sebaliknya, jadi ketika dia mungkin sudah memiliki barang-barang yang memiliki harga yang tinggi dan ingin melebarkan produk lainnya tadi, itu dengan mengeluarkan item yang memiliki harga yang lebih rendah. Mungkin kalau saya tidak salah itu contohnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah sempat mendemokan strategi marketingnya, yaitu es krim seru. Mungkin kan di Wars itu sendiri, di lini es krimnya itu kan dia memiliki harga yang tertinggi seperti Magnum, kemudian ada Wars, dan untuk meningkatkan
untuk melebarkan lininya tadi ya tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi ya yang ada di Indonesia, itu akhirnya Wars mengeluarkan ice cream seru yang produk dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan Wars dengan harga yang terjangkau, atau bisa kita bilang di sini downward ya strateginya. Kemudian ada filling, yaitu adding size or styles, itu dengan menambahkan ukuran atau style yang sebelumnya tidak tersedia dalam kategori produk. Kemudian contracting product line, yaitu dengan cara dropping item. Nah, mungkin ketika salah satu itemnya itu merugikan atau sudah tidak berdampak terhadap profitable perusahaan, sehingga bisa dilakukan dropping. Selanjutnya, strategi yang kedua itu product mix, yaitu untuk meningkatkan kelebaran dari produk mix. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada product mix itu apa sih? Jika kita baca di buku, product mix itu adalah kumpulan total dari semua produk yang ditawarkan perusahaan untuk dijual. Atau semua produk di sini adalah lini produk yang sudah kita bahas tadi. Mungkin bisa dicontohkan, saya teruskan dari contoh Indofood. Jadi Indofood itu memiliki berbagai lini produk ya. Tadi kan yang dicontohkan mie instan. Perusahaan Indofood ini juga memiliki lini produk yang lain seperti terigu, minyak goreng, atau susu. Nah, ketika suatu perusahaan itu menawarkan berbagai lini, nah disinilah disebut dengan product mix. Jadi si Indofood tadi sudah melakukan strategi yang namanya product mix strategi. Nah, untuk mengukur kelebarannya tadi itu, atau di sini disebut dengan product mix width, yaitu menghitung ya jumlah dari perbedaan produk lines dari yang diproduksi oleh perusahaannya. Tadi misalkan dia menjualnya itu produk tepung, minyak goreng, dan mie instan. Berarti ada 3 gitu lini yang dia tawarkan. Nah, kemudian ada selanjutnya itu terkait produk quality. Jadi suatu produk objektif itu memang fokus pada produk quality. Nah, untuk produk quality, untuk mendukung produk quality ini terdapat namanya itu TQM, yaitu Total Quality Management, yang diartikan sebagai filosofi bisnis yang membutuhkan dedikasi seluruh perusahaan untuk mengembangkan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari semua aspek operasi perusahaan. Ini jadi salah satu aspek ya untuk mendukung terbentuknya suatu kualitas produk. Selanjutnya, nah produk quality ini sendiri memiliki arti tertentu lah untuk setiap customer gitu. Nah, di sini dikategorikan ada 8 nilai gitu yang dipandang oleh customer bahwa produk ini berkualitas. Nah, yang pertama itu contohnya durable. Durable itu yaitu daya tahan. Nah, ketika pembeli mungkin contohnya itu atlet ya. Atlet itu bisa atlet yang membeli sepatu gitu. Sepatu ini bisa dinilai oleh atlet ini berkualitas ketika sepatu ini memberikan daya tahan yang tinggi. Misalkan dia atlet lari, ketika sepatu itu bisa dilakukan, bisa bertahan sampai 10 putaran, misalkan masih dengan kondisi yang sama. Nah, si atlet ini bisa menilai bahwa sepatu ini berkualitas. Kemudian reliable, yaitu keandalan. Contohnya itu misalkan McD itu kan salah satunya mengeluarkan produk namanya hamburger. Nah, ketika hamburger itu memiliki rasa yang sama antara McD di lokasi A kemudian di B, nah bisa dinilai McD ini memiliki produk yang berkualitas. Kemudian ada versatile, yaitu serbaguna. Bisa juga bahwa ketika produk itu serbaguna dinilai oleh customer bahwa ini produk yang berkualitas. Ada satisfy nih kebutuhan, kemudian ada precision, tingkat persepsi yang tinggi, kemudian ada ease of use. Nah, biasanya ini persepsi yang muncul dari B2B, karena B2B itu kan biasanya terkait dengan maintenance, kemudian service, repairing. Maka ease of use ini dinilai adalah kualitas, dapat menilai kualitas suatu produk. Kemudian product safety, dan yang terakhir ada degree of pleasure. Nah, di sini contohnya berhubungan dengan barang produk yang memiliki nilai estetik, misalkan gampangan lukisan, film, dan lain-lain.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kalisa. Ya, yang selanjutnya yaitu marketing throughout the product life cycle ya. Jadi di banyak produk tuh punya umur panjang, tapi ada juga yang hari ini ada gitu, besoknya hilang. Next. Jadi produk life cycle ini bantu marketers untuk memahami gimana sih produk berubah selama masa pakainya. Dan model ini tuh nampilin kalau produk tuh mengalami 4 phase, yaitu introduction, growth, maturity, and decline. Kita melajarin ini juga ya di manajemen operasi. Tapi bedanya minus di garis cost of development production-nya yang nggak ada. Dan di sini kita bisa ngelihat kalau penjualan sama keuntungannya tuh tiap fase tuh bervariasi gitu setiap phase-nya. Dan sebenarnya tuh cukup sulit buat ngetahuin seberapa lama sih suatu produk mengalami satu fase terus lanjut ke fase berikutnya, karena kan ada beberapa karakteristik itu dari produk yang mungkin baurannya saling tumpang tindih gitu. Dan ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Jadi karena pemahaman produk life cycle ini penting untuk tahu gitu marketing strategi yang harus sebagai marketers tentukan dalam setiap phase-nya. Selanjutnya, nah ini adalah marketing mix strategies. Yang pertama ada di fase introduction, itu biasanya single company produces single product. Di sini tuh pertumbuhan itu lambat. Jadi produk baru yang dikenalkan tuh tujuan utamanya buat dapat pembeli gitu, buat dapat pembeli yang pertama kali coba produknya. Dan biasanya perusahaan ini nggak dapat banyak keuntungan masa ini, dan banyak cost tuh dihabisin buat komunikasi pemasaran sama nyiptain awareness produk. Dan biasanya kalau produk-produk yang turunan dari brand ternama tuh lebih bisa di deliver ke konsumen gitu, seperti kayak yang kita kemarin di kuliah tamu kan ada es krim seru gitu kan, awareness-nya udah ada dari produk sebelumnya atau produk yang udah ada maksudnya. Strategi awal penetapan harga bisa matok tinggi gitu untuk cepat mulihin harga cepat mulihin cost dari R&D-nya, dan bisa juga matok rendah untuk dorong penjualan atau penetrasi pasar. Sebenarnya banyak produk yang nggak bisa lama gitu di fase introduction karena komunikasi pemasarannya kurang biaya atau hal lain gitu, sering ada masalah. Lalu di fase growth, di sini karena ada kompetitor, jadi bisa mendorong perusahaan untuk kenalin variasi produk dan untuk menarik segmen pasar dengan kebutuhan yang berbeda, dan untuk meningkatin pangsa pasarnya. Tujuan utama marketers di sini untuk dorong loyalitas ke merek dan meyakinkan konsumen tentang keunggulan merek yang mereka miliki. Produk udah diterima pasar, dan penjualan di posisi ini tuh meningkat cukup pesat. Dan persaingan harga, karena ada kompetitor, persaingan harga mungkin antar merek lebih ketat. Jadi mungkin butuh penurunan harga. Dan periklanan sama promosi juga penting gitu untuk hadapi persaingan di fase ini. Lalu yang ketiga ada maturity phase. Di sini biasanya fase terpanjang dibanding fase lainnya. Perusahaan di sini tuh mantau tren konsumen sama adaptasi produk yang udah ada. Bisa juga ngeluarin varian baru atau ngimbangi perubahan kebutuhan konsumen. Dan juga tujuan lainnya yaitu attract new users. Penjualan di fase ini berada di puncak, tapi tingkat persaingan tinggi itu karena persaingan tinggi, jadi biasanya cost di promosinya lebih tinggi.
dan dan persaingan harganya juga cukup ketat juga, sehingga mempersempit profit margin-nya. Di fase ini sebenarnya juga bisa aspek lain dari marketing mix selain pricing, marketing, dan marketing communication diubah-ubah juga bisa. Terus yang keempat ada tahap decline, yaitu di sini tuh penurunan penjualan dan keuntungan. Di sini biasanya penurunan ini disebabkan karena produknya udah usang, maksudnya nggak bersaing sama produk lain, atau juga perubahan dari kebutuhan konsumen. Dan tujuan perusahaan di sini, perusahaan dan marketers tuh bisa mutusin untuk mertahanin atau menghentikan suatu produk. Kalau misalnya penghentian produk tuh ada opsinya bisa ya udah dibiarin sampai produknya habis, masih habis terjual, atau bisa melakukan fire sale atau dengan penjualan dengan harga yang sangat-sangat rendah gitu untuk biar produknya cepat habis. Dan juga perusahaan juga bisa mutusin buat mempertahankan produk, tapi dengan catatan benar-benar meminimalkan buat biaya, sehingga biaya buat periklanan gitu atau komunikasi pemasarannya dipangkas. Saya ulangin lagi ya, kalau misalnya sebenarnya itu cukup sulit buat tahu berapa lama produk ngabisin di satu page menuju ke page yang lain. Kadang juga ada produk yang udah dihentikan tapi di-up lagi gitu sama perusahaan, ada juga. Terus juga ada sebenarnya barang yang harusnya sudah mati, maksudnya udah fase decline, tapi terbantu gitu karena ada pemasarannya dari e-commerce gitu. Meski iklan secara langsungnya nggak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Whitney. Baik, yang selanjutnya, selain melakukan strategi apa sih yang digunakan sesuai dengan fase product life cycle seorang marketers, itu juga penting untuk memikirkan produk identity atau personality, yaitu dengan branding dan packaging. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang branding, kemudian packaging nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Brand atau yang biasa kita sebut dengan merek itu adalah suatu nama, istilah, simbol, ataupun elemen unik lainnya, di mana untuk mengidentifikasikan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga produk tersebut itu berbeda dengan produk dari kompetitor. Mungkin kita lebih banyak mengenal dan menggunakan brand itu dengan brand name. Jadi padahal ada bentuk-bentuk lain dari brand, yaitu misal tagline, kemudian logo itu juga termasuk dalam kategori brand. Nah, seorang marketers itu akan menggunakan brand name untuk menjaga hubungan dengan para konsumennya. Misalnya nih McD, ketika masih kecil pasti anak-anak ditawarinya Happy Meal. Kemudian seiring berjalannya waktu nanti anak tersebut kan udah dewasa nih. Nah, mereka seleranya kan akan berubah untuk memilih menu-menu yang lainnya, misalnya salad atau bahkan McCafe dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga ini strategi branding dari Apple, yaitu menggunakan iEverything. Jadi setiap produk Apple kan depannya pasti ada iMac, iPhone, iPod, dan lain-lain. Itu artinya dalam produknya itu mereka mau menggambarkan sebuah individuality, yaitu sesuai dengan karakter Gen Y yang menjadi target pembelinya. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan brand name yang baik itu? Jadi, di sini untuk mendapatkan suatu merek yang bagus, itu tuh harus melewati 4 easy test, yaitu easy to say, easy to spell, easy to read, dan easy to remember. Dan juga harus lolos 4 fit test. Yang pertama, fit the target market, fit the
the product benefit, fit the customer culture, dan fit the legal requirement. Kalau untuk logo atau yang grafis itu harus mudah dikenal dan diingat. Kemudian ada trademark. Trademark ini adalah istilah legal untuk sebuah brand name ataupun brand mark atau trade karakter. Simbol resmi dari trademark ini adalah huruf R kapital dengan di dalam lingkaran seperti di slide ini. Nah, itu artinya registered. Jadi, marketers itu mendaftarkan trademark untuk mendapatkan perlindungan yang sah di mata hukum. Dan perlindungan trademark ini hanya berlaku di masing-masing negara di mana pemiliknya mendaftarkan brand tersebut. Yang selanjutnya, kenapa sih brand itu sangat penting? Jadi, brand itu lebih penting lebih dari sekedar produk yang dijual. Brand yang bagus itu akan bisa membangun hubungan emosional terhadap konsumen-konsumennya. Marketers mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan produk baru, untuk advertising, dan untuk promosi, untuk menciptakan brand yang kuat. Apabila hal tersebut berhasil, maka investasi tersebut bisa menjadi yang namanya brand equity. Brand equity sendiri adalah nilai lebih suatu brand dibandingkan produk general lainnya, atau the value of a brand to an organization. Contohnya gini, berapa sih tambahan yang harus dibayarkan oleh seorang konsumen ketika membeli kaos dengan logo American Eagle dibandingkan dengan kaos yang nggak ada logonya? Nah, perbedaan itu yang dinamakan dengan brand equity. Kemudian, brand equity yang kuat itu bisa memberikan peluang bagi marketers untuk dapat melakukan yang namanya brand extension. Brand extension itu adalah produk dengan kategori yang baru yang dijual dengan brand dengan merek yang sama. Contohnya Pepsodent nggak cuma ngeluarin pasta gigi, tapi mereka juga ngeluarin sikat gigi. Nah, ada resiko dari brand extension ini, yaitu brand dilution, yaitu ketika penurunan dari nilai brand karena brand extension tadi tidak berjalan dengan baik. Contohnya, kalau di Indonesia itu 7-Eleven yang bangkrut. Kemudian ada sub-branding. Sub-branding ini adalah sebuah brand sekunder dalam brand utama yang dapat membantu membedakan lini produk dengan kelompok sasaran yang diinginkan. Misalnya Unilever. Unilever kan punya banyak banget brand-brand di bawahnya. Misalnya kemarin kita tahu ada es krim seru, terus es krim Walls, terus ada Pepsodent juga termasuk di Unilever. Nah, kemudian branding ini kan kontribusinya sangat besar ya dalam marketing. Jadi marketers itu perlu tahu strategi apa sih yang harus digunakan perusahaan. Jadi ada 5 strategi branding, yaitu yang pertama individual brands versus family brands. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Terus national and store brands, terus ada yang ketiga generic brands, licensing, dan co-branding. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, individual brands versus family brands. Jadi, individual brands ini adalah menggunakan merek yang terpisah untuk setiap produknya, yaitu yang seperti yang kita tahu di sehari-hari ya. Kalau Unilever itu punya di bawahnya tuh produknya tuh punya brand sendiri-sendiri. P&G juga. Kemudian sedangkan strategi family brand atau biasanya disebut dengan umbrella brand, itu tuh beberapa produk dengan menggunakan brand yang sama, misalnya Hyatt, terus ada Microsoft, dan Coca-Cola. Coca-Cola kan ada banyak macamnya, ada Coca-Cola yang biasa, ada yang less sugar, yang kayak gitu.
Nah, kemudian ada risiko kalau kita menggunakan terlalu banyak brand. Nah, itu yang pertama, itu konsumen itu akan kesusahan membedakan brandnya akibat dari lemahnya positioning. Kemudian yang kedua, ketika brand mulai menyimpang dari brand utamanya, itu akan mengakibatkan hilangnya sinergi. Kemudian strategi branding yang kedua itu ada national and store brands. National atau manufacturers brand itu adalah brand yang dimiliki sendiri oleh perusahaan yang memproduksi. Ya seperti yang kita tahu di sehari-hari ya. Terus ada store or private label brands. Nah, ini brand ini adalah brand yang retailer atau distributor punya dan jual. Nah, misalnya ini kan kita tahu kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamart itu mereka punya produk-produk sendiri, produk-produk tisu, kapas, kemudian kalau di Carrefour ini ada beras, ada selai dan lain-lain. Nah, yang seperti itu namanya store atau private label brands. Kemudian yang selanjutnya ada generic brands. Generic brands ini adalah suatu strategi di mana produk itu nggak pakai brand sama sekali. Mereka biasanya dikemas dalam tulisan yang hitam putih aja, yang tulisannya cuma nama dari produk itu. Dan biasanya dijual dengan harga yang serendah mungkin. Yang keempat itu ada licensing. Licensing ini adalah suatu perjanjian di mana perusahaan itu menjual ke perusahaan lain, biar perusahaan lain itu bisa menggunakan brandnya untuk tujuan dan periode tertentu. Jadi misalnya nih, kalau lagi ada film-film yang hits gitu kan, misal Harry Potter di sini kan banyak banget merchandise-nya. Nah itu di sini pakai strategi branding licensing. Kemudian strategi yang terakhir yaitu co-branding. Co-branding ini adalah perjanjian antara dua brand untuk bekerja sama dan menghasilkan produk baru untuk dipasarkan ke pasar. Nah ini misalnya kayak Indomie sama Citato, kemudian ada Walls sama Oreo, ada sama Hershey dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke packaging and labels akan dijelaskan oleh Afrildo. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait packaging and labels. Jadi, apa sih packaging dan labels sendiri? Packaging atau kita bisa nyebutnya kemasan ya, adalah suatu penutup atau wadah untuk produk yang memiliki fungsi memberikan perlindungan pada produk, lalu bisa juga berfungsi untuk memudahkan penggunaan, ataupun berfungsi sebagai memperpanjang umur produk atau berfungsi sebagai memudahkan dalam penyimpanan produk. Serta tidak kalah pentingnya juga suatu fungsi dari packaging atau kemasan itu adalah untuk komunikasi pemasaran. Karena kita tahu bahwa produk yang dikemas dengan cukup unik atau menarik, entah itu dari segi warna, dari segi bentuk yang sangat mencolok, itu akan memudahkan produk itu untuk dilirik ataupun dilihat atau bahkan dicoba oleh masyarakat. Selanjutnya, nah seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi bahwa fungsi penting kemasan atau packaging adalah untuk melindungi produk. Selain itu, kemasan juga berfungsi untuk memudahkan saat digunakan atau disimpan, serta dapat juga memberikan keunggulan kompetitif bagi produk. Di sini saya ambil contoh kemasan TV atau box TV lah. Box TV itu mempunyai fungsi melindungi unit dari benturan atau kerusakan saat pengiriman dan penggudangan. Jadi supaya tidak terbentur atau tidak pecah atau rusak, untuk mengurangi hal-hal seperti itu, maka digunakanlah kemasan atau packaging yang aman. Gitu. Selanjutnya ambil contoh kemasan sereal ya. Untuk kemasan sereal juga memiliki fungsi yang sama ya, misalkan berfungsi untuk melindungi dan untuk menjaga isi dari sereal tersebut dari kelembapan, dari debu,
dari bau ataupun mungkin dari serangga-serangga yang mungkin ada. Nah, selain itu, suatu kemasan atau packaging itu juga dapat memberikan keunggulan kompetitif. Maksud dari keunggulan kompetitif adalah bahwa sebenarnya kemasan-kemasan yang bentuknya unik atau mungkin kemasan-kemasan yang apa ya, yang menarik itu akan cenderung lebih dipilih oleh masyarakat seperti itu. Mungkin contohnya apa ya? Mungkin contohnya kalau di sini semacam Kinder Joy gitu-gitu ya, mungkin bentuknya kan aneh ya, mungkin akhirnya dibeli, padahal meskipun isinya sebenarnya juga makanannya juga gitu-gitu aja, tapi berhubung dia kemasannya bentuknya mungkin unik, akhirnya banyak disukai oleh anak-anak terutama seperti itu. Nah, selain itu juga di dalam packaging atau pengemasan itu juga dikenal istilah sustainable packaging atau pengemasan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini bisa dari bahan yang diambil adalah bahan yang tidak merusak lingkungan, atau juga bisa juga ketika habis pakai, ketika suatu kemasan habis pakai juga tidak mengganggu lingkungan, misalkan bukan dari plastik, misalkan dari kertas seperti itu ya. Nah, ini juga dapat memberikan apa ya, nilai plus lah terhadap produk itu sendiri, karena mungkin ada sebagian konsumen yang dalam tanda kutip mungkin lebih suka lingkungan, akhirnya membeli produk yang kemasannya juga ramah lingkungan juga seperti itu. Next, selanjutnya. Berikutnya adalah terkait labeling regulation. Di sini saya lebih menjelaskan terkait fungsi label itu sendiri. Jadi fungsi label di sini adalah untuk memberikan informasi produk bagi konsumen. Nah, selain itu regulasi penggunaan label ini juga digunakan untuk memaksa penjual atau perusahaan supaya lebih akurat saat menjelaskan isi produknya, khususnya produk makanan. Kenapa? Karena label atau informasi dari produk itu penting ya, karena untuk mengetahui kualitas atau keamanan dari produk tersebut. Karena kan terutama dalam produk makanan di mana mungkin ada beberapa bahan yang ya bisa dibilang mungkin ada beberapa orang yang memiliki alergi terhadap zat apa, atau terhadap kacang, atau terhadap warna. Nah, hal-hal seperti itu yang mendasari kenapa labeling itu penting untuk ada dalam suatu produk seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rewal. Silakan. Baik, selanjutnya ada Organize for Effective Product Management atau penyusunan untuk manajemen produk yang efektif. Lanjut. Nah, ya dalam penyusunan ini biasa terbagi menjadi dua awalnya. Yang pertama ada manajemen, ada manage existing product atau penyusunan akan produk yang telah ada. Pada perusahaan kecil biasanya penyusunan atau pengaturan produk yang telah ada dirangkapkan tugasnya dengan tugas marketing. Lalu biasanya itu dilakukan oleh marketing manager. Namun pada perusahaan-perusahaan besar biasanya umumnya membagi tugas-tugas tersebut menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama ada brand manager, yang kedua ada produk kategori manager, lalu yang ketiga ada market manager. Lanjut. Yang pertama dari penyusunan produk yang telah ada brand manager. Adalah individual who is responding for developing and implementing the market plans for a single brand. Jadi pada umumnya brand manager memiliki tugas untuk mengatur keseluruhan suatu produk, mulai dari identifikasi target market, riset, distribusi, promosi, packaging, hingga melakukan evaluasi akan kesuksesan suatu produk tersebut. Lalu yang kedua ada produk kategori manager, adalah individual who are responsible for developing and implementing the marketing plans for all the brands and product category. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengatur atau menyusun produk-produk di luar produk awal perusahaan tersebut, atau produk-produk yang menyesuaikan kebutuhan atau keinginan konsumen. Lalu ada market manager,
adalah individual yang ditugaskan untuk mengatur atau menyusun bagaimana strategi marketing yang akan digunakan suatu perusahaan untuk memasarkan produknya. Lanjut. Lalu yang kedua, dari penyusunan produk yang efektif adalah penyusunan produk baru, penyusunan untuk pengembangan produk baru. Seperti yang tadi dijelaskan di bab sebelumnya, telah terdapat 7 step dari pengembangan produk baru yang dimana dilakukan oleh divisi tertentu, umumnya pada suatu perusahaan besar yang dinamakan venture teams. Venture teams ini adalah kelompok orang yang terdapat dalam suatu perusahaan yang fokus kerjanya adalah untuk mendevelop produk-produk baru dari perusahaan tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Oke.